Subuh dini hari 744 Masehi di Istana Kekhilafan Islam. Pintu istana didobrak, bukan oleh musuh, bukan oleh Romawi ataupun Persia. Pendobrak itu masuk membawa pedang yang ternyata adalah sepupunya sendiri dari kalangan Bani Umayyah itu sendiri. Sang khalifah berdiri di pojokan ruangan mencoba untuk bersembunyi. Gelas anggur yang masih di tangannya tumpah membasahi jubah sutranya. Barangkali ia telah mencoba berkata-kata kepada penyerangnya untuk merayu mereka. Demi Allah, aku ini Amirul Mukminin loh. Tenang dulu, kita bicarakan baik-baik. Atau dia mungkin akan berkata, apapun yang kamu minta setelah ini akan aku penuhi, tapi jangan bunuh aku. Tapi ternyata pedang sudah lebih cepat datang daripada kalimatnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rakyat jelata semuanya. Terima kasih udah klik video ini. Izinkan kami menceritakan kisah seorang khalifah yang dibunuh bukan oleh tentara Romawi, bukan oleh tentara salib, bukan oleh musuh dari luar. Ia dibunuh oleh keluarganya sendiri karena sebuah dosa. Dosa yang ia tampakkan tanpa malu-malu di hadapan istananya sendiri. Dosa yang memamerkan perzinahan, tapi yang lebih ironi lagi, perzinahan itu bukan dengan lawan jenisnya. Sebab khalifah ini lebih suka beristirahat dengan laki-laki gemulai ketimbang dengan istrinya sendiri. Astaghfirullahaladzim. Bayangkan sebuah istana di tengah gurun Palestina, Khirbat al-Mafjar, yang sampai hari ini reruntuhannya masih berdiri, masih ada. Bisa kalian googling, cari di Google Maps. Masih bisa dikunjungi sebagai situs arkeologi. Ibu kota kekhilafan atau Damaskus jaraknya jauh dari sana. Istana itu adalah tempat pelarian dari khalifah yang akan kita ceritakan nanti. Ini menjadi tempat dia pergi ketika ia ingin menjauh dari urusan umat. Dan Azhabi dalam Syiar A'lam An-Nubala mencatat dengan kalimat yang dingin. Wal mu'asyaratuhu lil mukhannathin. Dan nongkrongnya, kumpul-kumpulnya dia di dalam sana adalah dengan para mukhannathin. Ini istana sekilas ngingetin kita sama pulau Little Saint James milik Epstein. Dan apa itu mukhannisin? Dalam tradisi klasik, mukhannasin itu posisi yang ambigu antara muannas cewek dalam bahasa Arab dengan muzakkar cowok dalam bahasa Arab. Mukhannas adalah laki-laki yang sengaja meniru gaya suara dan gerak-gerik atau gestur perempuan. Boti lah kalau sebutan bahasa sekarang. Rasulullah jelas melaknat praktek ini. Tak peduli antum khilafah, antum imam, antum hafiz Quran, kayak apapun itu, gak peduli, Rasulullah sudah menetapkan hukumnya. Tapi di istana Walid kedua ini, mereka bukan dilaknat. Mereka bayangkan digaji pakai uang negara dan diambil dari khas Baitul Mal. Bayangin coba kelakuan sesepuh Epstein yang kali ini yang berkedok agama ini. Kalau Epstein di Amerika, ini bayangin di negara Islam. Nah, di dalam ruangan itu, dalam istana itu ngapain bang? Jadi apa bang? Apa jobnya kok digaji? Di sana mereka ada yang jadi penyanyi, ada yang jadi penari, ada yang jadi sekretaris paling pribadi bagi khalifah. Bukan sekretaris kabinet ya, nggak usah bawa-bawa urusan pribadi negara kalian masing-masing ke sini. Di sana mereka diposisikan sebagai teman duduk yang paling akrab seorang khalifah yang setiap Jumat masih dipanggil di dalam doa para khotib dengan sebutan Amirul Mukminin. Gila nggak tuh? Dan di dalam istananya khalifah ini kerap main game tusbol. Padahal di luar gerbang istananya, gerbang pengaduan dari para qadi, para hakim di seluruh penjuru negeri menumpuk, gak diurus-urus, gak peduli sama dia. Bayangin aja adegannya. Salah seorang qadi yang sudah tua, sepuh, duduk di pelatarannya, menggenggam surat yang sudah dikirim untuk ketiga kalinya. Ia berkata lirih kepada juru tulisnya, udah 6 bulan nih, surat tentang janda di Kufah yang anaknya hilang, yang kalau khalifah sebelumnya Hisham akan menjawabnya dalam 3 hari maksimal. Yang ini aku tidak tahu apakah suratku ini sudah masuk ke meja ruangannya atau nyangkut di balik gerbang doang. Juru tulisnya kemudian menjawab, sudahlah Syekh, pulang aja, khalifah sedang sibuk. Tahu nggak kalian sibuk apa?
Sibuk apa? Sibuk mendendangkan syair, sibuk nyanyi, sibuk ngedance. Lu itu khalifah, bukan anggota boy band, Bapak Walid. Teman-teman tahu nggak? Para ulama sirah mencatat satu hal yang sangat menyakitkan tentang Walid kedua ini. Bukan bahwa dia memang melakukan dosa besar, dan itu memang sudah cukup menyakitkan. Tapi ada yang lebih menyakitkan. Apa? Dia melakukan dosa itu tanpa malu-malu. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah menulis dengan kalimat yang sangat keras. Ia menampakkan kefasikannya, dan kefasikan itu adalah perbuatan kaum Lut. Menampakkan, bukan menyembunyikan, bukan sembunyi-sembunyi atau diam-diam melakukan, bukan menyesali apalagi. Menampakkan. Kalau punya sosmed, wah itu mungkin udah diupload tuh mah. Dia kontenin itu mah, dia banggain, atau malah bikin kompetisi boti pilihan khalifah. Astagfirullah. Sekarang coba renungkan. Walid kedua ini tidak bodoh. Ia tahu rakyatnya berbisik di belakangnya. Ia tahu bahwa para ulama tidak menyukainya. Intelnya tersebar di mana-mana. Dia tahu semua informasi itu. Ia bahkan tahu bahwa pamannya sendiri yang sekarang jadi khalifah itu pernah mencoba mencabut haknya sebagai pewaris takhta karena perilakunya ini. Tapi Walid berhasil mendapatkannya dan menjadi Amirul Mukminin yang sangat tidak layak secara moral. Ini nggak layak. Hisham itu dah mencoba menghentikannya loh. Coba bayangin Hisham berkata kayak gini, Walid sini, aku sudah dengar tentang majelismu, tentang anggurmu, tentang penyanyi-penyanyi dan penari-penarimu, dan tentang bota-boti kesayanganmu di sekelilingmu itu. Lah paman, itu kan cuman hiburan. Lah hiburan apa? Hisham berdiri, wajahnya merah mungkin. Kau akan jadi Amirul Mukminin Walid, khalifah dari umatnya Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kau menyebut ini sebagai hiburan. Walid menunduk, dan Az-Zahabi kemudian mencatat bahwa setelah Walid keluar dari ruangan itu, dia tertawa. Dia tertawa bersama dengan teman-temannya dan berkata bahwa pamannya sudah terlalu tua. Ini orang tua harus segera diganti aja lah. Ini nggak ngerti kemajuan zaman ini si Hisham ini ya. Seperti itulah kurang lebih gambaran Walid. Ada banyak ulama di sekeliling istana itu. Tapi apakah Walid meminta nasihat mereka? Yo tentu saja tidak. Dia bahkan membangun lingkaran di dalam istananya yang membuat dosa dia merasa baik-baik saja dilihat sebagai normal-normal aja. Yang ia tempatkan di sisinya bukan ulama-ulama yang suka memberikan nasihat secara lurus, atau panglima yang senantiasa mengingatkan dia, atau polisi yang bisa mengkritisi dia secara fair dan objektif, melainkan penyair-penyair pemuji, penyanyi-penyanyi pencela kawan, kemudian penjilat-penjilat yang senantiasa memberikan validasi terhadap dosa atasannya, dan mukhannatsin yang menghibur. Dan juga kalaupun ada orang-orang profesional yang ahli, mereka itu lebih takut kehilangan jabatannya daripada takut pada dosa. Yang kalau ada seorang ulama datang berani mencoba menegur, ulama itu akan dituding dengan tuduhan macam-macam. Irilah, dengkilah, fitnahlah, caperlah, dan lain-lainnya. Lalu dia bisa diusir. Sistem yang harusnya hanya diperuntukkan untuk Allah dan Rasulnya, kini diperuntukkan untuk hawa nafsunya. Sefatal itu teman-teman jika kepemimpinan jatuh di tangan yang salah. Di tahun 735 Masehi, Walid masih putra mahkota. Kita flashback mundur dulu ya. Belum jadi khalifah. Pamannya Khalifah Hisham sudah lama mendengar perilaku daripada ponakannya yang tidak pantas ini. Hisham berpikir keras. Mungkin pikir Hisham, kalau Walid dikasih tanggung jawab agama ke rumah Allah, dia akan berubah kali ya. Ngelihat Ka'bah nangis harusnya kayak orang pada umumnya. Maka Hisham mengangkat si Walid II ini menjadi Amir Hajj, pemimpin rombongan jamaah haji. Bayangkan kehormatan ini, memimpin ribuan jamaah haji ke Baitullah, mewakili khalifah dalam ibadah yang paling suci bagi umat Islam, ditunggu setiap tahunnya oleh seluruh umat Islam. Posisi yang biasanya diberikan kepada orang-orang yang paling salih ini loh. Walid, sini, kata Hisham. Walid, sini. Ini kesempatan terakhir kamu ya.
kamu pergi ke Mekah, dekati rumah Allah di sono, mungkin di sana hatimu bisa kembali pengen pulang. Tobat sebelum jadi khalifah kamu itu. Walid mengangguk, berjanji. Siap, oke paman, oke siap, laksanakan bos. 86 Pak Khalifah. Tapi tahu nggak kalian apa yang dia lakukan? Dia kemudian mengemasi barang-barangnya sembari membawa anjing-anjing pemburu secara sembunyi-sembunyi. Dia masukkan di dalam peti-peti kayu yang dia bawa bersama rombongan. Padahal dia tahu ini pasti akan ketahuan nih, tinggal nunggu waktu aja. Padahal wong ini barang hidup kok. Barang hidup kok dibawa segini banyak dibawa. Membawa kawanan anjing pemburu, gak cuma satu berarti ya, disembunyikan di dalam peti-peti kayu di atas unta yang dibawa oleh rombongan. Disamarkan supaya tidak ada yang curiga. Untuk apa? Supaya kalaupun dia berhasil sampai di tempat lokasi yang bagus, dia pengen berburu di sela-sela perjalanan haji. Biar kagak bosen katanya. Bayangin gak tuh? Dah brain rot otak dia kayaknya ya. Berburu saat ihram, apa gimana gak konslet tuh? Itu haram secara eksplisit di dalam Quran. Allah sudah jelasin dalam surat Al-Maidah ayat 95. Janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika sedang ihram, jelas tuh. Dan di wilayah sekitar Mekah itu wilayah tanah haram Pak Walid. Di sana berburu binatang dilarang secara permanen. Rasulullah SAW sendiri yang menetapkan hukum ini. Emang Walid kedua, calon khalifah putra mahkota ini emang kagak tahu? Dia tahu semua hukum ini. Wong dia diajari kok. Mau jadi pemimpin disiapkan kok, ilmu-ilmu dikasih kok. Sebagai Amir Hajj, tugasnya adalah menjaga ribuan jamaah dari pelanggaran ihram ini kan harusnya kan ya. Gak taunya dia yang ngelanggar dong. Ini gak cuman melanggar, tapi mempermainkan hukum Allah. Nantangin hukum Allah, udah tahu tapi tetap ditabrak. Lalu di tengah perjalanan, salah satu peti jatuh. Prek, brak, pecah. Anjingnya keluar dong dan menggonggong. Jamaah yang sedang berihram, ya para jamaah itu kemudian terkejut lah. Kok ada anjing nih? Siapa yang bawa anjing nih? Dan Walid, apa yang dilakukan Walid? Ngaku, ya kagak, bukan Walid. Bebas dong, dia amirnya, dia pemimpinnya, dia bosnya. Lalu dia menunjuk si pembawa untang. Lah kamu nih, kamu kan yang bawa, gak usah cari siapa yang nitipin. Kok bisa-bisanya kamu bawa? Kok bisa-bisanya kalau kamu tahu ini salah tapi mau tetap bawa? Kamu yang salah. Akhirnya tukang si pembawa unta tadi yang membawa unta itu ditetapkan bersalah dan dipukul keras-keras di hadapan jamaah-jamaah haji itu. Dipukulin guys. Sambil Walid duduk diam menyaksikan seorang yang dipukul untuk dosa yang Walid lakukan. Gila. Kurang ajar emang tulang lunak yang satu ini ya. Pas momen beristirahat, bayangkan, ini gak selesai di situ. Ini kan perjalanan dari Damaskus, ibu kota kekhilafahan, ke Mekah. Jaraknya 1.300 km. Butuh waktu sekitar 1,5 sampai 2 bulan lah. Nah, di satu waktu pas mau beristirahat, Walid memerintahkan para panitia haji ini, para bawahan-bawahannya itu yang ada di sana, agar membangunkan sebuah tenda berbentuk kubah yang ukurannya segede Ka'bah. Biar apa? Gak usah lah. Gak usah banyak tanya. Udah, lakuin aja. Kira-kira gitu mungkin perintahnya. Para tukang akhirnya bekerja siang dan malam. Tenda itu mewah, dihiasi kain sutra dari Damaskus, bantal-bantal tebal dari Persia, karbet dari Konstantinopel, semua dibeli, semua disiapkan untuk kalau ini didirikan ditaruh di dalamnya. Ketika ditanya udah selesai, sebenarnya buat apa sih Walid ini semua? Tahu nggak jawaban si Walid nih? Jawaban si Walid kurang ajar nih si Walid ini. Hah? Dilakukan rakyat. Kalaupun kita nggak percaya sama laknat, kita nggak percaya sama Allah, tapi rakyat ini jelas bisa melakukan sesuatu, bisa nyakitin kita ini. Mereka akan ngebunuh kita semua kalau ini dipaksakan, termasuk Anda lah. Mosok wong aku khalifahnya nanti kok. 50 juta dirham itu adalah harga yang bisa menggaji 10.000 prajurit selama 1 tahun penuh. 10.000 dalam 1 tahun teman-teman.
Dan Walid ketika dapat uang itu dikasihkan ke Baitul Mal, dikasihkan kepada operasional negara atau istana, kagak, dimasukkan ke kantong pribadinya. Tapi binasalah setiap orang sombong dan keras kepala itu. Dapat surat Ibrahim ayat ke-15. Kalimat itu mengenai dia persis, presisi. Dia tersinggung dong, namanya juga Walid. Gak terima, wah kurang ajar nih kitab nih. Berani ya Allah sama gue.